Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Dede semuanya. Di sini kakak coba akan melanjutkan membahas soal latihan TPS pengetahuan kuantitatif. Dan dimana sekarang adalah nomor 4. Untuk nomor sebelumnya bisa teman-teman adik-adik ya cek di deskripsi video saya ya. Nah, dan paket-paket yang lain itu ada di deskripsi video saya. Oke, langsung saja sekarang nomor 4 ya. Nah, sekarang kita cek. Pengendara A berangkat dari kota Z dengan kecepatan 60 km per jam. 1 jam kemudian pengendara B berangkat dari kota Z melalui jalur yang sama dengan pengendara A dengan kecepatan 80 km per jam. Jika hingga 2 jam kemudian ya, pengendara masih terus berkendara tanpa berhenti. Apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A dan berapa jarak antara kedua pengendara saat itu? Oke, caranya bagaimana? Oke, langkahnya begini. Saya kasih turun dulu sedikit ada ya. Oke. Nah, caranya begini. Kalau pengendara si A ya, pengendara A mulai berjalan ya, anggaplah titik awal ya, anggaplah di pertama berarti kecepatannya kan 60 km per jam ya. Jadi 60 km per 60 km per jam. Oke, 60 km per jam. Nah, katanya lagi di soal kan 1 jam kemudian pengendara B kan berangkat juga ya. Artinya di saat sudah lewat ini 1 jam, muncul pengendara B ya. Oke, muncul pengendara B dengan kecepatannya katanya berapa ini dia? Dengan kecepatan 80 km per jam. Kan jadi 80 ya kilometer per jam. Artinya kan 1 jam setelah ya. Jadi 1 jam setelah oke, 1 jam setelah muncul atau mulai start pengendara B. Oke, paham sampai di sini ya teman-teman adik-adik. Nah, katanya lagi jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih terus berkendara. Artinya kan begini nih. Kalau misalnya 2 jam kemudian 2 jam kemudian artinya kan yang si A 2 jam kemudian oke. Pengendara A itu totalnya sudah menjadi 3 jam ya. Artinya bisa dihitung begini. 60 kan 60 km per 1 jamnya. Jadi harus kita kali 3 nih ya supaya dapat per 3 jam kan. Jadinya 60 kali 3. Ya, kenapa kali 3? Karena di sini kan 1 jam sudah berjalan. Tapi kan ditambah lagi dengan 2 jam kemudian. Jadi gitu ya. Nah, ini diperoleh 180 km. Oke, dalam waktu 3 jam. Begitu ya teman-teman adik-adik. Oke, nah sedangkan si pengendara B 2 jam kemudian juga. Oke. Maka pengendara si B ini ya, dia kan baru 2 jam ya. Kenapa? Karena 1 jamnya sudah dia lewati kan, jadinya ini ya dengan kecepatannya 80 berarti 80 dikali 2. Setarakan dengan 2 jam dulu lah saya kasih masuk ya. Dalam waktu 2 jam karena memang bedanya selisihnya kan 1 jam ya, 1 jam kemudian kan. Nah, sedangkan apakah pengendara B berhasil menyusul karena kecepatannya ini lebih tinggi daripada ini, ya, maka dia tidak menyusul. Artinya pengendara B, saya tulis dulu,
Artinya apa? Pengendara B ini ya tidak menyusul, ya, tidak menyusul oke, pengendara A. Oke, pengendara A. Nah, kalau dia tidak menyusul dan berapa katanya lagi, berapa jarak antara kedua pengendara saat itu ya, jaraknya. Oke. Jaraknya itu sama dengan ya 180 dikurangi 160. Jawabannya 20 ya. Oke, jadi di sini jaraknya itu masih sejauh 20 km. Nah, berarti di sini untuk jawabannya adalah saya cek dulu. A. Pengendara B belum berhasil menyusul. Oke, sudah benar. Jarak keduanya 40. Salah ya. Oke. B. Pengendara B belum berhasil menyusul. Benar. Jarak keduanya 20 kilo. Ini benar. Jawabannya adalah bravo. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, mungkin kita coba bahas soal lagi nomor 5. Ya. Nomor 5 saya lihat dulu. Intinya kalau dapat soal begini mungkin kita perlu berlogika sedikit lagi lah. Nomor 5 kita lanjut saja dulu. Oke. Perbandingan luas permukaan dan volume suatu bola adalah A. Jika jari-jarinya menyusut 20%, ya 20%, maka perbandingan luas permukaan dan volume yang baru adalah titik-titik dalam persen. Nah, bagaimana caranya? Kita coba jawab. Oke, begini. Kalau kita mau lihat perbandingannya saja, yaitu luas permukaan dibagi dengan volume. Luas permukaan adik-adik hafal nggak? Wah, harus hafal ya. Artinya luasnya ini 4 pi r pangkat 2 dibagi dengan volume 4/3 ya, pi r pangkat 3. Nah, kalau kita hapus ini kan coret ya, hapus pi-nya ya, kita sederhanakan. Ini juga 4 sebenarnya bisa hapus, jadinya 3/r. Oke ya, jadi perbandingan luas permukaan dan volumenya adalah 3/r. Nah, ini kan adalah A ya. Oke, ini adalah A. Nah, jika jari-jarinya menyusut 20%, artinya kalau R-nya menyusut 20%, artinya yang cukup pas itu kan jari-jarinya hanya 80%. Nah, nanti di sini ya, kalau misalnya R1-nya adalah tetap, R1 itu sendiri, maka R2-nya itu adalah 80% ya dari R1. Oh, maaf, R2-nya adalah 80%. Ya, kira-kira ngerti ya, adik-adik? Sekarang coba kita substitusikan. Ini harusnya sih 80% dari R1 ya. Ya, 80% dari R1, maaf. Oke. Kalau misalnya saya ganti, ini kan awal pertama R1 juga kan. Oke, ini ya. Nah, kalau saya ganti disubstitusikan ke R ini, maka diperoleh 3. Oke, untuk R menyusut 20% kan 3 dibagi 80% itu kan 8/10 ya. Oke, 8/10 R. Oke. Ini kalau kita sederhanakan itu adalah 30/8. 30/8 R. Nah, tidak sama nih persamaannya ya. Kita samakan dulu, artinya setarakan dulu. Yang ini kan 3/R1, yang ini kan 30/8 R1. Nah, kalau saya setarakan otomatis saya kali 8 ini ya supaya sama kan. Yang ini jadinya 24/8 R1. Nah, sudah sama kan? Oke, artinya dari sini ke sini dia naik ya. Ya. Naiknya berapa? Sebesar berapa ini ya? 6 ya. Sebesar 6/8 R1. Nah, ini naik ini. Nah, berapa kenaikan ini? Berapa persen? Jadi persentase naik sama dengan
Oke, saya ulangi, persentase naiknya yaitu berapa tadi ya? 6 ya, 6 per 8R1 ya, kita bagi dengan ambil 24 per 8R1 itu sama dengan. Oke, kalau kita sederhanakan ini penyebut sama-sama 8R1 itu bisa coret ya, artinya jadinya 6. Oh iya, saya lupa, ini lagi dikali dengan 100% dulu lagi ya, sebelum kita cari hasilnya ya. Dikali dulu dengan 100%. Nah, hasilnya berapa? Berarti sama-sama 8R tadi coret, berarti 6 per 24 dikali dengan 100%. Oke, yang ini bisa jadinya 1/4 ya. Jadinya 1 atau 100 ya. 100 dibagi 4%. Nah, ini hasilnya 25%. Artinya naik sebesar 25%. Jadi jawabannya adalah error. Oke, semoga bisa dipahami ya adik-adik. Kalau dapat soal-soal seperti ini ya mungkin dengan logika atau berpikir sedikit harus ditahu, termasuk rumus-rumus dasar ya. Oke, ini kan rumus dasar ini. Oke, mungkin kita coba bahas satu soal lagi ya, di nomor 6 dalam pembahasan video kita kali ini ya, nomor 6. Oke teman-teman, sekarang nomor 6. Manakah nilai berikut ini yang paling besar? Nah, cara menentukan yang paling besar dari gambar ini, dari soal ini begini. Kita nanti berpatokannya di 2/3 ya. Kebetulan ini bisa dijadikan 2/3 semua ini. Oke, jadi yang A saya anggap tetap ya, 2/3 dikali 60%. Kemudian 4/6 ini sama-sama dibagi 2 ya. Jadinya tetap 2/3 ya, dikali 30%. Kemudian yang 4/3 ini kan saya keluarkan 2-nya, jadinya 2/3 dikali, ini kan 2-nya keluar nih, kali ke sini jadinya 120 ya, 120%. Yang D, ini D-nya sama dengan B ini ya, 2/3 dikali 30%. Oke, sedangkan yang E, ini kan 1/3 ini ya. Saya jadikan begini 1/3-nya ya. 1/3 dikali 2/2. Dikali lagi dengan 90%. Ini kan sama ya. Caranya kemudian saya kali begini. Jadinya 2/3. Ya, dikali dengan 90 bagi 2 itu 45%. Nah, mana yang tinggi? Ya, ini yang tinggi ya, yang besar. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, semoga bisa dipahami ya adik-adik. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Mungkin kita lanjutkan di video pembahasan selanjutnya ya. Kakak akhiri, jangan lupa subscribe ya teman-teman adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.